pada saat kita sedang lupa, oh enggak, kadangkala yang kita lupa itu padahal ada di depan mata, tapi kita tidak menemukannya. Ya, saya sering mengalaminya, sering ya. Apa mungkin faktor U, faktor U ke faktor T, sering tahu faktor apa. Tapi yang jelas, kadang-kadang, padahal pada di muka kok teh. So cari so sampai di mana, napa ya? Ada duduk di muka situ, pernah napa ya dia? Dan orang lupa. Yang kali so di oto, ya berapa tuh hari pernah saudara, orang so di mana? So jauh pokoknya mau babalele ya. Lupa bawa dompet, lupa bawa, no bagaimana? Lupa bawa terpaksa ya sudah. Oh sudah bagai jo, pokoknya apa jo tuh di situ no, itu jo. Tuh saudara, lain kali padahal so orang pikir so ingat-ingat, padahal setelah so bajalan so ingat ada apa ingat, so lupa kok teh. No? Ada tuh hari tuh siapa? Ada ibu tuh hari, minta udang dia kata so tersinggung sto. Ya kalau dia dapat uni dang mau bilang maaf, sejuta maaf. Toh, ternyata kote pendeta kasih yang masih manusia. Toh, setelah kita lihat tuh chatting, ya kita kote yang bilang, iyo ibu nanti kita bilang suruh jemput. Ya. Yang kan so kelar tuh ibadah, kong kita buka begini. Kong dia bilang, nyandak bajemput kote. Hah? Oh Tuhan. Kita koteknya enggak bilang. Suruh jemput padahal dia kata yang udah tunggu-tunggu. Kita coba ganti ibu saya baca. Ibu sudah dari tadi kita ada ganti. Marinya ada orang datang ambe. Ya. Ternyata betul-betul masih orang. Saudara ya. Jadi saya ingat waktu itu saya kata aduh ibu kasih yang maaf ribuan maaf. Oh. Betul-betul kok memang lupa. Mikir gimana so? Padahal kita kotek, namanya, aduh, seskotek yang janji, iyo ibu nanti bilang pak, pak ini orang sopir yang luar biasa ini, so, nanti bilang nanti pi ambe, so. Dan ternyata kitanya ndak bilang, so, kok mesti salah pas apa? Ini no yang salah, so lupa kataku. Nah ini kalau baca cerita lupa saudara. Orang bisa melupakan banyak hal. Oh, tapi sekali lagi jangan sampai orang lupa Tuhan. Oh, ada video yang tahu saya terima itu kayaknya bulan lalu. Ya, dan itu video cukup viral. Ya, itu ibu di situ orang bilang dia umur semua 90 kalau tidak salah. Talia masih duduk tre-tre. Dia lagi duduk soalnya. Itu video dibuat dia lagi duduk. Ya. Ya kayaknya orang Amerika saudara. Ya. Semua ditanya, tahu Pak ini? Dia nyadar dia suara. Ya. Semua tanya apa sih udah tanya? Dia begini. Semua pokoknya dia nin tahu. Kayaknya ada tanya dia DP nama. Dia nin tahu. Saya tanya. Kalau Yesus dang. Oh dia juru selamatku. Itu video saudara. Saya sampai. Hah? Bayangkan. Semua dia lupa kecuali Tuhan. Dan sering ya Tuhan sisakan ada orang-orang yang seperti itu supaya orang sadar tentang sungguh-sungguh Tuhan itu ada. No kalau itu orang Alzheimer rupa itu, dia kan selalu lupa semua. Bayangkan dari diri dia lupa, tapi Tuhan dia tidak pernah lupa. Coba sekarang. Nah bayangkan kalau orang semua orang dapat ingat, udah le besoknya KP. Semua orang boleh lupa. Mar HP, odo kalau sampai lupa balik pi ambe. Mar jam ibadah lupa, jam doa lupa.
Tuh. Hari Minggu dia lebih suka kalau dia lupa. Supaya kan, kapan maksudnya? Hari apa kote ini? Tak kira hari Senin. Nah, tuh. Dia susah ngajak bikin lupa. Tuh, belum jaba lupa. Aku sebagai lupa tuh kan. Tuh, kali lagi bayangkan. Tuh omak tuh dia bayangkan. Semua dia so lupa. Mar waktu tanya. Kalau Yesus bilang, dia juru selamatku. Tuh. Ada lagi saudara yang saya masih ingat dulu di tanpa praktek dulu. Di Bandung ada orang Petamang sama-sama guru sekolah minggu. Ya, memang belum tua. Belum tua kayaknya dia waktu itu baru sekitar di kisaran baru mau masuk 50. Lalu dia sakit saudara. Dia sakit stroke. Stroke tapi itu juga mengganggu syarafnya. Jadi dia lupa semua. Ya. Sampai lain kali orang yang di dekat dia lupa. Tapi orang kata heran. Kalau jadi dengar dia jadi duduk sendiri toh. Sekarang dia almarhum saudara. Kalau dia duduk sendiri, orang dengar dia bersenandung. Kenapa dia dapat ingat? Kalau dia bersenandung selalu lagu rohani. Mar semua dia lupa. Mar kata kalau dia dia nyanda jamnya karena dia sampai bersuara agak sulit. Ya. Terus sama-sama guru sekolah minggu. Waktu di Bandung sama-sama guru sekolah minggu. Ya. Dan satu lagi. Kalau dorang lagi menyembah, lain kali mau doakan pada dia. Dorang menyembah saudara. Dan tiba-tiba dengar dia kepenuhan. Kalau itu dia boleh. Semua dia lupa. Tiba-tiba dalam penyembahan. Dia kepenuhan. Dan dapat lihat. Ini sungguh-sungguh. Bukan latah saudara ya. Tuhan ya sering sisakan ada orang-orang yang mengalami hal-hal. Ada pada situasi-situasi seperti itu. Sebenarnya menurut saya. Tuhan sedang membuat orang-orang yang berpikir. Semua orang berpikiran masih terang. Awas. Jangan sampai angko yang lupa Pak Tuhan. Kalau tuh orang-orang yang kalau orang lupa. Orang akan maklum. Karena orang sakit sekali. Semua dong lupa. Tuh istri dong lupa betul saudara. Ada yang kalau sakit itu Alzheimer itu dia lupa semua. Sampai DP diri siapa dia nin tahu. Kamu suruh ingat apa kalau DP diri aja dia nin tahu. Kau bayangkan masa setelah tanya Yesus dang dia tahu. Kong torang ini semua orang ingat kecuali Yesus. Kalau sobat cerita Yesus saudara sudah lama dengar. Ikut cari tidur dia. Dari apa? Sobat cerita Yesus. Gimana lagi? Lalu Yesus kekasihmu. Kekasih apa? Kekasih kong lupa. Oh, saudara. Ya, saudara. Sebenarnya orang peingatan ternyata lemah. Ya. Ada saatnya saudara ada pendeta-pendeta tertentu yang dulu kita dengar terus pada dia. Ya. Setelah sota ganti itu kita ada dengar, kita mau cari ingat DP nama. Siapa kote? Dan kita pikir, masa kita boleh lupa pada dia? Masuk akal, ya mungkin masa kita lupa. Nah ini, lain kali orang kan begitu lagu. Setelah ada lagu-lagu baru orang menyanyi terus, tuh lagu lain orang sonin tahu. Sampai saudara dengar lagi orang menyanyi. Atau sampai tiba-tiba lagu itu dapat ingat. Ini orang kelemahan. Memori kita lemah. Sekalipun saudara kalau mau bilang
memori itu sangat kuat, bayangkan. Masa peristiwa waktu orang masih 5 tahun dapat ingat. Terus ada peristiwa-peristiwa tertentu yang ada tuh daun yang orang kalau jalan lewat saudara, kita berkesan sekali tuh daun itu. Tuh, kayaknya kita baru 5 tahun. Mau cari di mana? Tuh, kita dapat ingat sekali itu oto berhenti di situ. Tuh, kong waktu dorang mau makan-makan, papi pete tuh daun itu kong taruh tuh nasi situ. Kong kita makan. Oh, ndak bisa lupa itu daun itu. Tiap kali kita lihat, aduh itu daun. Tanin tahu kalau dia nama apa. Mar pokoknya itu daun itu. Kita tahu sekali itu daun itu. Daun apa kata? Tagalolo. Tuh, yang tahu itu kalau bahasa Indonesia apa? Oh. Pokoknya dia daun. Tuh, daun itu di pohon. Tuh. Nah, itu dia daun lebar. Nah itu kita ingat sekali. Tuh. Kita ingat sekali di pantai. Kong ada baba diri, kong di pasir-pasir. Tak ingat waktu dia bilang itu pantai Kolongan. Sudah, cuma itu kita dapat ingat. Toh, kita dapat di situ pakai baju putih. Ada DP foto soalnya. Toh, nah itu saya umur kira-kira 4 atau 5 tahun. Kenapa kau dapat ingat? Martu lain tuh orang mau suka ingat. Nyanda dapat ingat. Ini orang memori. Orang ini tahu kalau bagaimana. Toh, tapi itu yang terjadi. Toh, saya dengar beberapa penjelasan Alzheimer itu kalau sampai kena ya kepada maksudnya orang yang kena Alzheimer biasanya peristiwa yang dia dapat ingat itu peristiwa sejarah tempo dulu. Semua tuh peristiwa sekarang dia sudah tahu semua. Tuh ada beberapa kasus yang saya dengar saudara ya begitu. Jadi DP suami dia selalu lupa. Yang dia dapat ingat DP cowok dulu. Nah, coba. Jadi DP suami yang mesti mencoba maklum. Ya. Jadi suaminya berkenalan lagi dengan dia. Berkenalan. Jadi dia pikir ini orang baru. Suaminya ya mencoba memaklumi dia. Karena memang sakit. Masih muda loh saudara. Kayaknya belum 30. Nah ini kan misteri for orang. Ya, jangan pikir nanti nenek-nenek baru lupa. Tuh berapa banyak nenek-nenek yang dapat ingat terus. Tuh, semua anggap salah dia ingat semua. Jangan berani. Aduh, nenek dapat ingat dulu kan ada ambil tuh nenek perok. Dia dapat tahu. Dia masih dapat ingat. Loh, malah ada tuh banyak saudara. Loh, masih umur berapa semua dia so lupa. Tuh. Dulu masalah ya. Almarhum ya. Dia pergi dengan motor. Dia pulang. Kenapa dia angkat tuh aqua? Kong orang tanya, Ipa, Ipa nyari bawa motor? Tadi kok anda bawa? Aduh bayangkan masa dia bisa lupa. Dia bawa kamar itu aku dia tahu tuh motor di situ. Jadi dia balik kok ambil tuh motor. Bayangkan umur berapa? Tuh belum 50. Tuh kunci bayangkan data taruh untung tukang malingnya tidak dapat lihat. Bayangkan tuh kunci ada di motor. Kong dia kuat sekali so angkat tuh aqua. Tuh dia sampai sini dia lupa kok. Bayangkan motor kena di muka padianya dapat ingat. Coba. Ya. Ada saatnya saudara-saudara bingung dan betul-betul lupa. Tuh, betul-betul lupa. Ada saja yang terjadi. Tuh, ATM lupa. Tuh. Coba. Padahal ada ambil di mesin ATM. Kok masa tuh kartu tertinggal? Tuh kartu saudara lupa. Coba sini siapa so pernah alami. Pasti ini rata-rata pernah. Orang lupa. Semua orang boleh lupa saudara. Ingat baik-baik. Jangan sampai orang lupa Pak Tuhan. Itu pasti setan pekerja. Kalau sampai orang so lupa tuh Tuhan. Pasti itu setan pekerja. Dia juga menggunakan apa? Dia bisa bekerja dari luar memang ya. Kalau orang belajar setan itu serang dari luar. Tuhan bekerja dari dalam. Itu ya. Jadi ya dia bisa bikin situasi-situasi tertentu sehingga akhirnya saudara lupa apa yang sebenarnya saudara mesti baking. Semua hal biar jot orang lupa. Mar jangan sampai
Torang lupa Pak Tuhan. Torang lupa Dia yang tolong. Torang lupa Dia yang selamatkan. Coba saudara tuh tadi rasa benarnya kalau mau ikut tuh hati saudara. Saya kalau nyandak pertimbangkan saudara tadi tapi suka sampai habis orang menyanyi lagu tadi tuh pertama tadi. Tuh. Kasih yang suci nyata dari pengorbananmu membuatku tersungkur mengaku kau berkuasa atasku. Hanya puji syukur yang ku berikan. Kita ada kasih doi. Tuh doi siapa punya? Siapa punya? Tuhan dah kasih. Woy. Jadi apa yang bisa kau kasih? Hanya sembah sujud. So itu menyanyi sungguh-sungguh. Apa? Cuma itu tuh orang boleh kasih. Apa kau orang mau kasih ke Tuhan? Apa yang kau punya yang bukan dari Tuhan? Apa? Semua dari Tuhan. Cuma itu ayat. Nggak usah membanggakan diri. Apa yang kau punya yang bukan dari Tuhan asalnya apa? Jadi kalau itu lagu bilang hanya puji syukur yang ku berikan. Memang cuma itu. Nah makanya cuma itu kok aku nih mau. Nyandak sungguh-sungguh. Engkali dong. Kalau lihat orang model begitu saya bilang hati gini. Ya ampun. Kong mimpi masuk surga. So bilang akang surga. Alkitab menggambarkan. Yang Yohanes lihat. Di sana ada puji-pujian. Cuma itu yang dia lihat. Jadi kalau orang lain bilang di surga ada ini. Mana-mana pangoni. Kita cuma percaya Alkitab udah tulis begitu no. Di altarnya mereka menyembah. Itu tuh sorga. Ini usah bingung. Jadi dang, orang habis itu, habis menyanyi dang, kontorang tidur. Kalau bangun, kong menyanyi ulang tidur. Coba baca ke sorga kalau ada yang orang tidur, coba cari. Kalau ada apa? Hele setangnya nak jadi tidur, di sorga baca tidur. Oh itu, lihat saudara. Ini sorga itu mau bilang apa? Mau bilang dunia rohani. Soalnya itu kan dunia saudara jangan selalu berpikir dunia itu bumi. Tuh, dunia itu apa sih? Situasi. Apa? Lingkungan. Tuh. Itu lingkungan roh. Setan nyanda uja tidur. Setang bekerja bikin saudara tidur. Nah itu. Mari setang sendiri. So itu dia jaga kalau saudara semua bangun dia semua tiup. Jadi saudara tetap sono terus. Itu tuh setang. Mar kalau Mbak Uni, setang so duduk di situ, batamang. Dia baking, biasanya kita mengantuk sekali. Mari apa itu film bikin bagus sekali. Kita biasanya mengantuk. Mari kalau Mbak Uni itu film itu, aduh, tapi mata, aduh memang segar sekali. Aduh gagah kataku dia cerita. Dupe gagah lagi tuh yang bermain film. Duhnya sama dengan orang pendeta biasa sekali. Bagaimana kau orang mau agak-agak pada dia? Sakit itu mata. Susah. Setang ada aja dia mau beli king. Sampai kau bingung sendiri. Sekali lagi saudara. Semua orang boleh lupa. Nyandak berdosa. Saudara lupa tuh dompet taruh di mana nyandak berdosa. Mari yang sampai engkau lupa tuh firman Tuhan. Yang sampai lupa tuh Tuhan bilang jangan. Yang sama dengan Hawa. Dia jodoh ingat, mar dengan mudah tergoda. Hawa kan tahu.
Bayangkan waktu setan bilang, bukankah semua pohon di taman ini boleh ngoni makan? Bayangkan setan. Setan kalau mau bikin orang jadi lemah terhadap imannya kepada Tuhan. Bayangkan dia berpertanyaan. Jadi kong Adam dan Hawa dan kau mau makan apa? Bayangkan kok setan berpertanyaan. Bukankah semua pohon di buah di taman ini tidak boleh kau makan? Coba setan. Dia mau baking supaya Adam dan Hawa berpikir, iyo memang Tuhan ini memang terlalu panjaha. Semua nih boleh. Bayangkan hele makanan, soalnya tahu orang mau makan apa. Coba, dia mau baking orang sampai akhirnya rupa baru sadar, Tuhan kotek panjaha. Saya dengar baru tadi malam kayaknya tuh, ya orang Thailand. Kalau salah belum pernah kita unikun tiba-tiba, ini video, klik sudah memang nggak sampai habis kata cuma bagian awal saja saudara. Ya. Dia bercerita tentang bagaimana dia kemudian percaya Yesus. Ya. Dia bilang mereka keluarga yang non-Kristen orang Thailand. Dan dia bilang dia, mama, papa dan kakak-kakaknya dorang pecerita di rumah, ngoni boleh hati-hati. Kalau enggak salah ada SMA di Thailand. Jadi waktu dia mau jadi SMA, dia mau mesti pergi di kota satunya lagi di Thailand. Katanya di situ DP kakak suka seingat, hati-hati SMA situ mayoritas orang Kristen. Hati-hati jangan sampai ngana jadi Kristen. DP kakak kasih ingat pada dia. Nih masih muda juga saudara. Bapak-bapak muda. Ya. Kakaknya perempuan. Dia bilang jadi orang itu percakapan satu rumah. Tuh. Jangan sampai ngoni jadi orang Kristen. Sudah tahu enggak yang dorang bahas tentang orang Kristen? Orang Kristen itu ngoni akan diajar tidak hormat orang tua. Tidak hormat orang tua, tidak sayang kakak adik. Kan itu ada ayat soalnya bilang begitu. Bayangkan jadi itu yang ditekankan. Jangan berani kalau ngoni jadi Kristen, aduh sudah kacau tuh orang di rumah berarti. Tuh kalau ngoni jadi Kristen. Dia bilang iya. Kong kita PKK kan yang lebih dulu jadi SMA. Dia bilang kurang kaget dia telepon. Bah bilang kalau dia sudah jadi Kristen. Jadi DP adik bilang, ngana baru bilang jangan jadi Kristen. Kok siapa angko sudah jadi Kristen doh. Pokoknya dia bilang, pokoknya ngoni ini yang enak mengerti. Pokoknya kita sudah terima Yesus. Yesus sekarang Tuhanku. Begitu dia bercerita. Jadi dia pulang di rumah, kakaknya pulang di rumah, bilang dorang langsung satu rumah ya. Jadi mama papa semuanya serang. Pak ini anak yang tua ini yang sudah jadi Kristen. Oh, semua menyerangnya dan dia tidak peduli. Pokoknya kita tetap Kristen. Oh. Lalu dia mulai panggil DP adik yang cowok itu. Ya, Jo ya. Anak kan semua jadi SMA. Jo anak ikut satu kali dengan kita. Kalau tidak salah dorang sudah ditampak kos. DP kakak panggil pada dia Jo. Manjo ikut dengan kita pi ibadah. Nah ini adik yang hormat kakak, dia rasa begitu mau bilang nyanda. Akhirnya dia ikut pada kakak. Dia bilang waktu sampai di tempat ibadah dia bilang dia sengaja. Jadi itu kayaknya dorang rupa kelompok sel begitu. Jadi ada sharing firman. Jadi waktu dorang tanya pada dia kalau engkau ada pertanyaan. Oh dia sengaja dia pikir ini tanya yang dorang pastinya nak dapat jawab. Rupanya ada kan hal-hal yang so mencuat tentang Kristen yang so banyak orang tahu biar dong ya baca tuh Alkitab. Jadi dia tanya begini, katanya di kelompok sel itu dia tanya begini, kenapa kenapa Pilatus tidak mau membela Yesus? Kenapa Pilatus mencuci tangan? Ya, lalu dia tidak mau membela Yesus. Ya. Lalu orang itu kata cuma jawab begini.
Alkitab soalnya tidak tulis panjang-panjang tentang alasannya. Alasannya yang saya bisa bilang cuma apa yang ditulis Alkitab. Kalau kamu mau alasan yang lebih dari itu, tidak ada. Karena bagi kami, kalau Alkitab tidak tulis berarti tidak penting. Kalau Alkitab tidak tulis berarti tidak penting. Jadi kalau kamu mau tanya yang tidak penting, tidak usah. Karena kami tidak akan menjawab. Kami cuma menjawab apa yang Alkitab tulis. Toh? Karena Tuhan kami seperti itu. Toh? Tidak semua peristiwa dia tulis. Yang dia anggap penting dan bernilai, dia akan tulis. Yang tidak penting, tidak usah tulis. Jadi kalau engkau mau tanya tuh nyanda usah tulis, Tuhan nyanda berpikir nyanda usah tulis, nyanda usah tanya. Dari orang bukan cuma orang nih tahu, orang nih mau jawab. Saudara, jangan sok jago Tuh Tuhan nyanda tulis, nyanda usah saudara yang menurut arkeolog, menurut Sudajo, tuh lebih suka kalau orang memang cari-cari persoalan, tuh. Dia memang dasarnya tidak mau tahu tentang Tuhan. Tuh, mau tanya tuh yang tidak perlu. Gitu. Dan dia bilang, loh tiba-tiba waktu kalau tidak salah so kelar sharing. Kong ada teman di dekatnya kasih pada dia baca. So pernah enggak ngana baca ini ayat ini. 1 Korintus 13. Tentang kasih. Dia bingung karena selama ini kan dia tahu Kristen itu mengajar untuk benci orang tua. Jangan sayang itu kakak-kakak, kakak adik enggak usah sayang. Dia kaget waktu baca 1 Korintus 13. Kasih. Loh, kenapa kita belum pernah baca ini? Dan bukan cuma kita belum pernah baca, dia bilang dia sangat terpesona dengan penjelasan Alkitab tentang apa itu kasih. Menurut dia belum pernah baca kalimat yang seperti itu. Ya, penjelasan tentang kasih. Ini yang membuat dia kemudian masuk untuk mengenal Tuhan lebih dalam. DP terakhir dia juga jadi Kristen. Hal-hal yang membuat orang Kristen soni mau baca Alkitab. Orang Kristen soni mau renungkan firman Tuhan. Kau tidak pernah tahu. Ternyata hal-hal itu malah membuat tuh orang di luar tiba-tiba terpesona dengan kekristenan. Hati-hati saudara. Tuh. Jadi kalau saudara soalnya tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan firman-Nya, tidak lagi menarik firman Tuhan. Menyanyi for Tuhan tidak menarik. Dudu di ibadahnya tidak menarik. Tiba-tiba ada video pendek yang saya baru lihat tadi, ya. Pria bertato saudara dulu sampai dari kepala, ya, memang soplontos, toh, kong dia petato di sini, dia bagi nih, sampai sini lebar, oh, bodoh, dia badan penuh dengan tato. Ternyata dia pemimpin gereja setan di salah satu kota di Afrika, dan jemaatnya 12.000 orang, tidak terlalu banyak, cuma 12.000. Lalu jadi pewawancara tanya, kok bisa kamu jadi Kristen? Saya jadi Kristen saudara. Dia bilang, tiba-tiba dia berdiri di depanku. Dan dia itu siapa? Yesus. Ini pria saudara, yang kalau saudara mau lihat dia, nggak mungkin dia menangis. Nggak mungkin dia cengeng. Kali itu dia bercerita tentang Yesus berdiri di depannya sampai dengan air mata. Dan itu yang membuat dia sujud dan menyembah Yesus. Kong saudara, yang menyanyi tentang Yesus, air mata satu titik gak pernah keluar. Gak pernah rindu, tidak pernah hormat dengan Tuhan. Lalu kau berpikir kau kekasihnya. Hati-hati jangan sampai di pengikut setan, semua lebih dulu di sorga daripada engkau. Hati-hati saudara. Saudara orang tuh lebih hormat pada Tuhan. Bayangkan, Tuhan
Kadangkala saudara, dia menggunakan keadaan-keadaan seperti ini untuk membuat orang begini. Sungguhkah aku percaya kepadanya? Ya. Saya mendengar saudara, ada beberapa martir ya, yang mati syahid. Ya. Itu dengan cara dibakar. Ya. Saya lupa nama satu ini. Ya. Tapi satu lagi saudara, tentang saya sering cerita ke saudara, William Tyndale ya, yang menerjemahkan Alkitab. Ternyata dia dibakar sambil menyanyi. Tuh sekali lagi, dia dibakar sambil menyanyi. Kong mati tuh apinya enggak, dia tuh mati. Ya. Dia menyanyi sambil sementara terbakar dan sampai dia jadi abu. Jadi kalau saudara berpikir kau bisa menyanyi, ya, lain kali saudara kita berpikir orang so hebat sekali karena menyanyi dulu waktu adik masih sakit. Mari waktu dengar William Tyndale sambil dibakar dia sambil menyanyi memuji Tuhan. Oh Tuhan, apakah aku bisa seperti itu? Kalau saudara berpikir kau so jago menyanyi, memuji Tuhan, coba baca dulu para mati, yang orang-orang yang mengalami mati syahid. Menjadi martir oleh karena Injil. Nah, apa yang mereka alami? Tuh. Yang selalu dibahas di sini, misalnya kisah 16. Waktu Paulus dan Silas di dalam penjara. Kisah 16 tuh itu. Paulus dan Silas, bayangkan, dorang dua bukan cuma di dalam penjara. Oh Tuhan, habis dapat pukul luar biasa. Tuh. Hukum sesah itu 40 kali cambuk. Tuh. 40 kali kalau karena supaya dorang dicambuk lagi, bisa dicambuk lagi tiap kali dorang kasih kurang 1. Jadi 39 kali supaya kalau nanti mau kena hukuman cambuk dicambuk lagi. Itu dorang Petrik itu. Tuh, ini ya. Coba baca dari DP ayat berapa itu? Ayat 23 atau ayat berapa? Tuh. Iya, dari situ Jo. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Ini Paulus dan Silas ya. Mereka di situ tuh Paulus dan Silas. Lalu pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka, mencambuk mereka. Ya. Jadi apa? Dalam keadaan telanjang. Dom bukan lutu baju kombage. Oh. Kong apa Paulus dan Silas ada bikin salah apa? Ada bikin salah apa Dondo? Dapat juri siapa pe ayang? Dondo itu menginjil, menyampaikan kebenaran. Ya, jadi waktu saudara berpikir kalau kau taat, setia kepada kebenaran, DP hasil kau nyaman, so salah berpikir, salah menerima pelajaran, dan itu yang disukai orang Kristen masa kini. Hah? Kenapa tuh hasil pemberitaan Injil? Hah? Memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, dan apa DP hasil? Ya, dibuka baju mereka, didera. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kong mana tuh malaikat pelindung? Mana? Mana malaikat berpasukan? 5 kilo firkan. Itu. Saudara berdoa tambah jodoh. Kenapa cuma 5 kilo? Bagus 5.000 kilo. No? Supaya itu setan memang tak hilang-hilang. Kok ini dah. Kenapa kata dong Paulus? Nyanda ada tuh malaikat yang jaga. So di mana semua tuh malaikat? Sadrak Mesak dan Abednego, petangka ika kong lempar di dalam api, api dinyalakan so lebih besar daripada yang sebelumnya. Nyandak mati tuh api, ya lempar. Itu orangnya ndak tabakar. William Tyndale tabakar. Hah? Daniel lempar di goa singa.
Singa langsung bukan singa langsung meong. Langsung berubah jadi pus. Tuh singa. Tuh singa so lupa kalau dia singa. Tuh. Kau datang kau jilat-jilat Pak Daniel. Daniel sapu-sapu tuh singa. Ih, kenapa so bukan singa ini? Ih, kenapa padang-dang Paulus dan Silas. Dorang bagai nyandak patah tuh cambok. Nyandak, saudara bayangkan tuh. Dorang tuh luka-luka. Baca kok makanya Alkitabmu. Baca tuh kisah para rasul. Baca tulisan para rasul. Tulisan Paulus. Baru saudara lihat. Tunggu. Ada ayat yang kita dapat ingat. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka sungguh-sungguh. Oh Tuhan, so dipasung, dipukul, so luka-luka, lempar lagi, kau suruh jaga sungguh-sungguh. Bayangkan saudara, kurang lawang-lawang orang ini kriminal, pembuat bom atau apa gitu. Oh Tuhan, ya. Sesuai dengan perintah itu, ini bayangkan, karena ada suruh jaga kuat-kuat. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah. Membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Alkitab yang memberi kesaksian. Setelah mereka luka-luka, kasih masuk penjara paling tengah. Tuh, supaya orang betul-betulnya tidak ada kesempatan untuk lari. Tuh, kong dipasung kaki mereka dengan pasungan yang paling kuat. Kong dorang dua tidur. Kira-kira tengah malam. Tu laeng daba uni bola. Laeng ba uni bola, laeng ba uni film midnight. Tengah malam toh. Aduh, film paling keren kalau putar midnight. Oh kasihan. Tuh, lebih soalnya kalau duduk dengan orang pebini. Jangan duduk dengan bini sendiri. Nyanda asik. Duduk dengan orang punya. Kong nonton midnight. Udah. Langsung Helena Raka lewat. Dia sudah tidak peduli mau neraka kek. Narako bodoh amat. Pokoknya aku nikmat. Napa Paulus dan Silas tengah malam dalam pasungan yang kuat, so luka-luka. Oh Tuhan, tuh tantu sunya terbayang. Dorang nyak begini, jam pukul kasih yang DP kepala ndak, dorang nyak bagi terus. Tuh, aduh kasihan, so luka dompet sebelah sini, pukul jadi tampaknya ndak luka ndak, nyanda ada pertimbangan seperti itu. Dong bagi terus. Ya, bayangkan saudara, cambuk masa itu satu cambuk kemudian begini DP gambar. Ya, semoga dapat gambar. Biasanya nggak dapat gambar soalnya. Ini tuh cambuk zaman dulu ya. Jadi DP ini 3 kong di sini juga ada 3 bacabang. Katanya di sini dan taruh gigi binatang atau tulang-tulang, taruh di sini, di ujung-ujung ini. Oh saudara bayangkan, jadi asal 1 kali pukul, tacabu daging-daging. Tuh, nah, coba sekarang saudara bayangkan, ya. Kong dorang dua, so dalam keadaan seperti itu, lain orang kan, Tuhan bukan main dah. Kalau sekarang, duh Tuhan so lelaki kita semua tidur jo. Padahal belum luka. Saudara, Dan kali ini kalau dapat pikir sampai sana, oh Tuhan, darah Yesus. Cuma lelah lagi. Cuma mengantuk lebar diri no. Oh baru kok saudara tuh, saudara yang mengantuk, berdiri. Kopi sunya sanggup bikin angko buka tuh mata, kenapa yang berdiri? Siapa yang bilang angko berdosa? Daripada ngana duduk,
Pura-puranya nak mengantuk, kurang kaget ciri tuh HP. Kan bodoh. Berdiri Jo. Tuh. Baiknya suruh berdiri kok angkat kaki satu. Pegang telinga. Coba saudara tuh. Kalau orang zaman dulu di sekolah tuh sudah. Semua suruh berdiri. Angkat kaki satu. Pegang telinga. Dua-dua. Oh itu. Tuh orang baru dapat suruh berdiri. Toh. Gitu saudara. Paulus dan Silas kira-kira tengah malam. Dorang tahu darinya ndak ada jam. Tahu itu tengah malam kah, tengah apa. Oh, pokoknya so galap. Paulus dan Silas memilih berdoa. Kong menyanyi. Oh. Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berarti kuat. Saudara tahu enggak? Waktu saudara rasa hadirat Tuhan. Sampai dapat ukur tuh suara saudara. Ya, yang kali kita menyembah. Aduh, memang sudah dapat ukur. Wow, sudah. Kagak so kuat sekali tuh suara. Bikin bagaimana? Mau tahan bagaimana? Tuh. Merjangan. Haleluya. So tidur semua goro. Tanta bangun Jo. Aku saja nak menyembah ini so bobo. Oh. Ini. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa menyanyikannya dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dorang lemah nyanyi, ya, menyanyi sambil luka, so luka di penjara lagi. Kalau cuma mau dengar itu keterangan dari para peneliti yang lain, dorang bilang ini kayaknya ini penjara paling tengah, maksudnya paling bawah. Jadi rupanya begini DP. Itu struktur penjara toh di dalam toh. Jadi rupanya itu kalau paling tengah kata paling bawah. Karena dorang semua di dalam ndak ada ceritanya pakai WC. Ndak ada. Jadi yang mau buang air silakan. Toh. Jadi itu yang paling bawah DP septic tank itu di bawah situ. Bayangkan saudara semua ciri di bawah. Toh, kong dorang so luka-luka ciri di situ. Nah, coba saudara bayangkan toh, kira-kira bukan cuma tetanus sering tahu so apa semua. Toh. Kong dorang apa? Dorang bukan bafeto. Dorang berdoa dan menyanyi, memuji Allah. Toh, kong dorang ada menyanyi, semua bagus, ada sapu, ada pel, toh ruangan pegaga begini, kong saudara menyanyi. Apa tadi itu lagu? Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kon dia lihat, ya. Ulang lagi. Yesus tadi dia sedikit kuat kayak gitu. Yesus terlebih besar. Dia seolah-olah kalau ngoni tetap semangat dia mau ulang terus itu ya. So 100 kali dia tahu. Tuh, baik orang bakal cili itu suara kasih biar supaya dia menyanyi sendiri. Enggak ada apa-apa orang menyanyi sendiri. Pakai mic kuat. Yo. Saudara taruh di dalam hati sekali lagi. Kalau Paulus dan Silas dalam keadaan yang luar biasa buruknya. Kong dorang mengambil keputusan menyanyi memuji Tuhan. Pasti dengan segenap hati. Kong torang ini semua sangat menyenangkan. Semua bikin torang nyaman. Masanya ndak bersyukur.
Orang lain abis ini gini, Sis, kalau begitu tambah le puji-pujian 1 jam le. Masa? Hah? Lebih orang bermain ludo. Nah, kalau ludo baru yang 3 jam itu ya. Nin tahu siapa ada kasih piala. Bermain ular tangga, bermain halma itu pokoknya. Kalau nyandak mati lampu nyandak kelar. Kalau nyandak betul tuh. Nggak usah saudara bilang akang ya. Kita ini kalau diberi kesempatan suka sekali bermain halma, bermain ludo, itu sampai permainan. Tapi pikir kok apa le kasih yang sampai kesenangan? Toh? Ya enggak ada tuh kesenangan. Nah coba, betul toh? Dulu saudara ini karena maksudnya mau bermain dengan anak-anak, tanya pada orang, itu tahu 4 kali ke 5 kali beli. Toh tuh segala ludo, dam, toh sampai catur kote. Toh orang beli saudara. Maksudnya supaya kasih yang ini saat bermain dengan anak-anak. Sampai buang, ya kali ini cuma 2 kali bermain, stop. Sekarang sudah enggak pernah. Enggak pernah tuh orang beli. Tuh, sekarang orang sudah bermain di apa kok teh? Di HP. Kan? Bagaimana kalau orang dengar khotbah sambil bermain ludo? Supaya saudara enggak usah tasono. Apa kok saudara tuh? Ini kan orang sekarang pemikiran begitu. Kenapa saudara bisa ngantuk? Karena satu sebenarnya. Saudara tidak menganggap ini serius. Kalau ini serius. Aduh. So itu saudara. Saudara di YouTube coba uni apa? Masa pas sepi YouTube muncul tuh hal-hal yang kau mungkin tidak pernah terpikir sebelumnya. Coba, saya lihat wawancara dengan mantan pembuat bom. Tadi, coba kita mau klik dulu. Ini maksud apa? Memang saudara kalau kali kalau begitu, sudah saya cuma tahu dang, oh ini dang kutek dorong motivasi. Ini yang mendorong mereka melakukannya. Oh jadi begitu dang ini. Nah, ada kan? Sekaligus mengingatkan saya. Sekarang ini masa apa? Dan kau tidak menganggap ini masa serius toh. Maunya apa? Nanti sebab bunyi itu bom. Baru angko mau serius. Iya kalau nyandak bom angko. Coba ada saja kan bom. Coba saudara. Bayangkan waktu itu. Dorang itu bisa berpikir itu bom taruh di buku. Kong itu buku kirim ke angko. Kan saudara kan berpikir buku kuat, nih tahu bom. Coba buka. Bayangkan saudara, aduh ada kiriman dari siapa kata? Dari Raffi Ahmad. Oh, ini tahu yang dapat bilang pada dia. Tuh, semoga dia mendengar. Saudara tuh. Iya ada kiriman dari nih tahu bom. Baru engkau tahu. Oh. Orang kan tidak pernah tahu, bayangkan. Ini ada saja orang PID. Kita nyandak pernah pesan baju. Nyandak pernah pesan online, tiba-tiba ada kiriman online. Kalau saudara, dapat hadiah. Padahal enggak. Itu sesuatu yang akan membunuhmu. Orang tuh pandang enteng. Tuh, saudara pesuka. So bilang akang sesuatu terjadi dulu baru angko sadar. No kalau itu saudara misalnya cuma hilang tangan atau hilang kaki. Mar kalau hilang kepala sadar kamari siapa so di api. Nah itu. Nggak ada kesempatan. Kau enggak pernah tahu so bilang akang apa yang akan terjadi. Coba rupa Paulus dan Silas. Dalam keadaan yang terburuk sekalipun. Sepertinya Tuhan melupakan mereka. Kalau kok dorang dah apa? Kalau dorang dah jalan-jalan. Tuh, foto-fotonya nak guna. Ini dorang ada mengabarkan Injil. Melupakan semua kenyamanan. Itu tuh mission trip. Yang begitu jarang saya temukan sekarang. Sekarang ini orang mission trip.
Mission trip apa? Kok jalan-jalan kok mission trip? Tuh saudara ya. Sekali lagi ini. Ini bayangkan nih. Kisah yang saya juga tidak tahu kalau mau bicara ini malam ini. Tuh orang kan cuma suka kalau di sini toh. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Itu terang suka. Lalu kepala penjara bertobat. Loh, lihat dulu DP peristiwa sebelumnya. Mengapa kepala penjara bertobat? Loh, Paulus dan Silas. So bangka bengko-bongko. Itu dulu. Kong, dorang bukan bersungut. Mereka memuji Tuhan. Oh, kalau orang dang mau pergi ada signal enggak di sana? Ya sudah enggak usah pergi angko. Oh, kalau di sana nyanda ada apa katanya? Nyanda ada tower di sana, ada tower di sana Tuh berarti nyanda ada signal. Kita nanti mau pergi di tempat kalau ada signal. Yang kan nih pelayan masa kini. Tuh. Kok berapa dang subsidi for kita mau pergi di sana? Aduh kasihan, Tuhan udah kasih napas bangko. Tuh. Masih ada kekuatan di dalammu. Dilengkapi dengan firman Tuhan. Kau kurang apa? Kenapa kau tidak mau bicara tentang firman Tuhan? Kenapa kamu tidak mau bicara? Bersaksi tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Coba mau tunggu tahun berapa? Tuhan semua datang. Satu, Tuhan semua datang. Kedua, orang semua mati. Nah, udah mulai lagi ini pendeta. Tuh, DP kata kunci itu. Memang iya. Nyanda ada yang lebih pasti selain kematianmu. Kematian saya. Itu paling pasti. Semua bisa saja nyanda terjadi. Yang jadi adalah orang mati. Kenapa nyanda pernah berpikir seperti itu? Itu yang paling pasti saya bilang akang. Bisa saja semua yang saudara doakan nyanda mau jadi. Yang ada apa? Kematian sementara menunggumu dan kau tidak pernah siap. Bayangkan sekarang tuh. Mau berapapun usianya. Kurang kaget dia bayangkan. Ya. Oh Tuhan, orang baru baku janji kemarin, bilang kata baku dapat besok. Setelah pagi-pagi buka FB, angko kotek solebe dulu. Oh kasihan, kita sayang mar Tuhan lebih sayang. Bilang kata ngana mau kuliah. Siapa kotek mau pitahu angko. Nintau kotek angko semua mati. Saudara aja baca begitu ya. So terlalu banyak peristiwa seperti itu. Dan orang makin hari makin tidak takut. Tidak pernah ada yang dianggap serius. Kematian ke rumah duka itu penting. Daripada ke rumah pesta. Tuh pengkhotbah 7. Ada alasannya. Kenapa? Karena di rumah dukalah orang diingatkan tentang kesudahan setiap manusia. Dengan kata lain, di mata Allah mengingatkan manusia tentang kamu ada akhirnya. Itu penting. Jadi kalau saya bicara, orang semua mati, saya sedang bicara sesuatu yang penting untuk kau dengar. Ya, penting untuk selalu diingatkan. Penting untuk mengingatkan diri sendiri. Toh, malam ini orang masih hidup, siapa tuh mau tahu besok pagi orang mati. Aduh. Saya mendengar itu, ya lebih cerita Jo. Ya. Itu saya lihat wawancaranya tahun lalu sih. Sudah 1 tahun yang lalu. Saya lihat ya. Itu percakapan di YouTube Saudara. Diwawancarai oleh YouTuber terkenal di Indonesia. Nah, jadi itu acaranya itu tidak tahu tadi saya terkira kayaknya jutaan orang yang dengar.
Memang orang itu sudah ditangkap dan sudah dihukum. Tadi dia baca cerita sambil matanya sudah berair. Maksudnya dia so menyesal sekali. Dia bilang begitu. Dia so menyesal sekali apa yang dia lakukan. Waktu itu dia ditangkap setelah dia memasang bom di gereja Katolik Serpong. Ya. Serpong, Tangerang, toh, Jakarta. Iya, dia pasang bom, ya. Dia bilang dia kelar pasang tuh bom, dia langsung pergi di Aceh. Nah, dia pasang itu bom untuk 1 minggu, 1 minggu baru meledak. Kan dong atur tuh waktu. Jadi dia selalu melarikan diri, supaya kan dia tuh nyanda ada. Dia bilang 2 hari sebelum tuh bom meledak, polisi so tangkap kita. So dapat padahal dia so di Aceh. Dia dihukum 11,5 tahun itu yang saya dengar tadi gitu. Ya. Jadi nyanda jadi meledak dong, so dapat tuh bom. Toh, saudara langsung memuji Tuhan toh. Ya, angka saudara, nyanda pernah ada yang tahu apa yang akan terjadi sebentar. Nggak ada yang tahu tahun depan jadi apa, minggu depan jadi apa, besok jadi apa, kau tidak pernah tahu. Bayangkan ini rancangan yang dorang so rancang begini dan begitu. Kurang mau tunggu perintah. Oh, kalau bilang diledakkan, kalau diledakkan, baru engkau tahu di situ. Oh, orang tidak pernah tahu sebenarnya. Di rumah duka, orang tahu tentang kesudahan setiap manusia. Dengan kata lain, kesudahan dari manusia itu harusnya diingatkan setiap waktu. Toh, kau sementara berpesta, ingatkan dirimu, hati-hati. Mungkin pesta belum usai dan kau sudah kehilangan nyawa. Orang tidak pernah tahu. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Apa? Ini firman Tuhan lo kasih ingat. 2 Timotius 2 ya. 2 Timotius 2 ayat 3 atau ikutlah, coba sama-sama 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bagaimana? Bukan ikutlah happy. Di dalam Tuhan orang happy dan enjoy. Habis enjoy, doi. Wow. Kan di dalam Tuhan kan orang happy terus toh. Happy ya, happy ye. Aku anak sekolah minggu. Sampai so tua kurang happy ya, happy ye. Kenapa orang mau jadi orang Kristen apa? Coba baca ulang. 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bukan kalau prajurit itu dia kok nyada dengar-dengaran, so itu dia menderita. Kalau kamu prajurit yang baik, ikutlah menderita. Tak kira kalau orang dengar-dengaran so nyanda menderita. Engkau udah baca apa buku? So itu baca tuh Alkitab sana Bukan 2 Rona ayat 2 pasal 2 2 Timotius pasal 2 ayat 3 bukan 2 Rona. Itu Rona, pendeta Rona tuh itu pehotbah pasti. Ini Paulus pehotbah kasihan, Pak Timotius. Ini bukan Timotius pehotbah, Paulus pehotbah untuk Timotius. Dia suruh bilang Pak Timotius, bilang pada orang. Aduh, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, ayat 4. 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya
dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sana tuh komandan, bukan ini. Kalau prajurit itu prajurit yang baik dan dia sementara berjuang, dia tidak pusing. Mau makan apa, mau bagaimana, dia tidak pusing. Pokoknya kebenaran harus disampaikan apapun bayarannya. Apapun konsekuensinya. Kebenaran harus diangkat tinggi. Bagaimana? Toh? Di bayaran orang seni mau dengar. Yesus bilang Yohanes pasal 6 apa? Tiap tanaman yang bukan ditanam oleh Bapa yang akan bertahan. Ya, tiap orang yang datang kepadaku, kalau bukan Bapa yang menariknya dia tidak mungkin datang. Kalau dia cuma datang cuma ikut-ikutan, ada satu saat Tuhan tapis-tapis dua terbang. Kayak apa? Dia nyandak sungguh-sungguh datang. Nah gitu saudara. Itu kebenaran. Lalu saya memilih yang mana? Nah, itu Yohanes 6 ayat 45. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dia akan kubangkitkan pada akhir zaman berarti dia mati. Tidak ada orang bilang bangkit kalau dia nak mati. Itu saudara. Jadi kalau dia sudah tidak datang, berarti Bapak katuknya tidak tarik. Bagaimana? Ya? Kalau tuh Bapak sebelah ada tarik, kok orang mau bikin apa? Ya? Pat orang sini ala Bapak yang tarik. Maka orang itu, kebenaran mau mengguntur seperti apa? Dia di situ. Bukan cuma mendengar, taruh di hati. Aku mau melakukannya. Aku mau hidup di dalamnya. Gitu saudara. Apa? Seorang prajurit yang baik, dia tidak menolak penderitaan. Justru dia tahu kalau penderitaan datang, itu bukti bahwa aku adalah prajurit yang baik. Begitu saudara. Bukan menderita karena menolak kebenaran, beda. Ya, kalau kau menyampaikan kebenaran dan DP akibat adalah orang menderita, ya kasihan. Sekali lagi itu tanda bahwa justru orang sementara taat. Salah satu bukti, ya, orang menderita karena dia. Coba baca deh 2 Timotius pasal 2 tadi. Coba lihat ayat 1. Dari tadi kan terus baca DP. Ayat 3 dan 4. Ayat 1. Apa? Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kalau bicara kasih karunia tuh orang selalu konotasinya, nah pedang orang makang-makang, ini semua kasih karunia Tuhan. Lihat ya, semua diberkati Tuhan, kasih karunia. Kalau itu dong, coba deh ayat 1. Jadi kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nukong ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi tidak sembarangan. Lalu yang kedua, ikut menderita. Justru karena kau mendapatkan kasih karunia. ini aduh saudara, saya kadang-kadang begini. Orang selamat karena kasih karunia Ibu Pendeta. Aduh 1.000.000%. Aku percaya dan setuju. Kong nyandak menderita karena kau mendapatkan kasih karunia. Ada baca siapa buku. Siapa pembahasan. Kalau kau baca sungguh Alkitab, maka kau akan melihat
Justru penderitaan ini bukti bahwa kau sedang menghidupi kebenaran itu. Coba, tadi kan sudah sampai ayat 4. Coba 5. Coba baca. 3. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut. Nggak ada kan? Kita mau ikut bertanding badminton. Kau bagaimana? Dia seraf tuh. Seraf. Jangan nganas mes. Jadi bagaimana? Sudah, kalau kita pukul begini, udah ngana cuma terima. Masuk. Itu gimana? Siapa mau Mbak Uni tuh pertandingan begitu? Jadi ada orang Mbak Uni. Gimana ini bertanding bagaimana ini? Dia pukul dua-dua nintauba seraf. Ninta udah sembarangan bapukul. So tahu-tahu tuh bola so keluar dia nak peduli. Pokoknya masuk mesti dapat poin 1. Ini nyandak mengikuti aturan permainan. Tuh, DP bahasa keren, rule of the game. Kenapa nih pendeta sobat Inggris Pas sekali-kali mikir, ini pendeta ini bogo-bogo kan, dia cuma ke bahasa Manado. Supaya sekali-sekali dan engkau tahu kita tahu tuh rule of the game. Aturan permainan. Sedang permainan ada DP aturan apalagi ibadah. Bagaimana? Kok sembarangan di hadapan Tuhan kok sembarangan kamu? Permainan saya bilang kan saya kasih contoh. Coba permainan ludo. Coba. Pakai apa kata? Pakai dadu, no? Adek babage, iya mama babage akang jo. Adek sekarang babage akang jo. Iya adek ngana so mati, saya terus jo. Ya ada jo bermain begitu. Itu cuma bermain, ada DP aturan. Cuma bermain, serius bermain. Semakin serius kau bermain, semakin orang suka bermain di angko. Namanya juga bermain toh. Dia kasih bajalang tuh DP buah, dia kasih bajalang di luar. Bermain kok. Bermain di ron-ron di tempat lain. Di sini tuh DP tambah, DP nama juga bermain. Jadi bermain kan. Ada aturannya. Kenapa di sini? Kalau ijo bajalang di sini DP tambah. Begitu toh. Kalau bermain ludo. Ada ke saudara tuh, kan mana-mana pak kita, ngana merah, enggak apa-apa, namanya juga bermain, kita ambil dengan apa merah. Bagaimana ini bukan bermain, semua ada aturannya. Permainan ludo ada DP aturan, kong di hadapan Tuhan yang ditakuti dan dihormati di bumi dan di sorga. Kau tidak takut, tidak hormat. Mari kita kan so luka-luka. Tuh orang sekarang kan ada DP contoh tuh. Karena tantan ini masih begini ya. Masih boleh bikin contoh. Sana tantan ini nyandak tidur di rumah. Kayak tantan ini. Orang lain tidur jo di rumah. Dan sebagini-bagini. Tidur jo di rumah. Tantan ini semangat datang. Tantan ini bilang kalau dunia datang sampai kita bajalang. Lu jangan sampai bajalang sampai dirembokan tantan ini. Nyak mau sampai. Tuh. Coba kok saudara. Semua ada DP aturan. Nah toh kalau kau mau bermain taati aturannya. Loh jangan bilang-bilang soal taat. Karena ini kasih karunia. Kau bicara seperti orang gila itu DP nama. Di dalam Tuhan taat. Harus. Ya, lebih baik engkau tidak usah bilang-bilang kalau engkau cinta pada Tuhan. Tidak usah bilang tapi kau buktikan selalu dengan ketaatan kesetiaanmu. Tuhan tahu kau mencintai dia. Daripada bilang cinta, marinya tidak pernah taat. Artinya kau gombal. Tuh, itu olahragawan dia cuma dapat mahkota, dapat medali kalau dia bertanding menurut aturan. Ya, belum start. Dia solari lebih dulu.
baku lawang cepat. So tahu-tahu ada DP start mulai. Dia belum dia so pancuri start. Dia so lari lebih dulu. Ya biar dia lebih dulu sampai tetap batal. Ngananya ndak juara. Angko pancuri start. Ada DP aturan. Jadi kalau mau bertanding ada DP aturan. Olahragawan saja ada aturannya. Apalagi prajurit yang baik. Lupa susah dong. Begitu. Mau pi surga. Ini cuma mau dapat medali. Yang laku di toko tuh medali. Coba saudara. Dapat medali emas 2. Coba angko pi tukar di Alfamart sana. Pernah bikin tante. Pijo frong angko pe rumah. Yang laku biar dong mau tukar. Boleh tukar kacang. Nggak ada mau kasih bawa pulang. Coba ayat 6. Oh, ini jarang-jarang ini. Apa? 3. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bukan hasil permainannya. Hasil usahanya serius. Petani yang bekerja keras, dia yang pertama akan menikmati hasil usahanya. Dari tadi kan bicara tentang penderitaan. Ini gambarannya. Tadi olahragawan, baru petani. Petani yang dia pikobong, bawa pacol, bawa semua. Mar sampai di kobong, dia duduk kong bahaga. Jam makan dia makan. Tunggu sampai sore dia pulang. Kong dari mana? Dari kobong. Kong ada bikin apa? Kita baru membayangkan kira-kira kalau kita tanam tuh padi di sebelah sana, tanam milu di situ. Kalau angin, tadi kok tadi langsung mulai angin. Jadi dia nggak sobat tanam tuh belum. Kayaknya mau angin jadi ya sudah usah tanam. Tadi kita cuma lihat. Ya sudah. Setelah orang semua mau PT, tuh kita mau pi kobong mau apa? Mau PT. Mau PT pas apa? Angko yang lebat tanangnya ada lo PT tarik. Masih ada enggak? Perhatikan apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Taruh itu di hati saudara. Ya, menderita. Orang mendapatkan kasih karunia justru supaya kau kuat. Ya, menjadi prajurit yang baik. Yang menderita sehingga kau berkenan kepada sang komandan. Ingatkan dirimu. Waktu so mulai menderita. Kasih ingat angko pediri. Yesus ada pikul tu salib. Terseok-seok sampai di puncak Golgota lalu. Dia dipaku di salib itu kong dia mati. Jadi waktu kau mulai menderita ingat baik-baik. Tuhan Yesus taat. Dia tahan. Taat sampai mati. Ya, bukan mati sakit. Mati dalam penderitaan. Karena dosa saya. Saudara kan yang berdosa. Karena dosa kita semua. Coba kasih ingat. Jadi kalau cuma menyanyi. Duduk-duduk kau dengar firman Tuhan. Ya kasihan. Ini tuh orang baru dengar firman Tuhan saja bisa sambil tertawa. Nanti saudara tak kaget. Waktu saudara lihat ada orang-orang tertentu. Di situasi-situasi. Aduh sampai mau bahotbah. Ini boleh pakai mic. Mesti baca cerita pelang-pelang. Lama-lama syukur mau pakai bahasa isyarat. Dari tako jangan sampai orang dengar. Coba. Orang yang tidak pernah di sini kan alami yang seperti ini. Orang pandang enteng. Itu baku dapat dengan Tuhan. Pandang enteng mendengarkan firman Tuhan. Pandang enteng taati firman Tuhan. Nanti ada saatnya. Saudara bayangkan di mana kota itu hari? Di Cina atau Korea. Korea Utara. Ada sana kelompok Kristen. Saudara. 2 orang di sana karena kalau terlihat kau bawa Alkitab itu dianggap sebuah kejahatan. Ini boleh pegang Alkitab di sana. Ditangkap cuma pegang Alkitab. Jadi 2 orang sana Alkitab itu untuk dihafal.
Alkitab untuk dihafal, saya bilang Akang. Siapa? Karena kalau dapat angka, bukan cuma Alkitab dorang musnahkan, dengan angko dimusnahkan. Jadi Alkitab untuk dihafal. Patorang semua so ada. Ada Alkitab suara, Alkitab cetak, tuh Alkitab bahasa Ibrani semua. Sekarang saudara kurang mau download, mau suka Alkitab bahasa apa? Bahasa Sanger, bahasa Tombulu, bahasa Makatana, semua bahasa ada. Semua saudara kamu. Tuh, bayangkan bahasa Manado. Tuh, apa tuh bahasa Manado? Kalau ada telinga, badengar. Tuh, tuh, hendaklah yang bertelinga mendengar. Bahasa Manadonya, yang ada telinga, badengar. Tuh, biongongoni. Oh, Alkitab itu. Orang Galatia yang bodoh, biongongoni. Oh, ini bahasa Manado. Ini kalau saudara download, kong lihat. Sekarang semua ada. Orang yang ini mau dengar, saudara download semua, tuh yang tidak ada guna. Yang penting untuk membuat orang ini semakin kuat, sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi, saudara akan berkata, terpujilah nama Tuhan. Oh, Yesus terbesar di atas segala sesuatu. Itu. Apapun yang terjadi, jangankan cuma nyandak dadoi. Orang rela kehilangan nyawa karena kebenaran. Saudara, ya. Justru itu pentingnya kasih karunia orang terima. Tadi saya sudah buktikan dengan ayat kan? Jadi itu bukan kita yang mau. Alkitab yang bilang. Justru karena orang menerima kasih karunia, harusnya saudara dan saya tahu, orang kuat untuk menghadapi segala sesuatu. Oh, dia lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Ya, taruh di hati. Aku mau memujimu seumur hidupku. Haleluya.